Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat ya untuk memantau pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, manfaat energi di pembelajaran yang ketiga untuk kelas 4 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum belajar yuk kita salam PPK dulu. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut ini ya, sampaikan pendapat kalian. Nah, di sini ini ada anak yang sedang memanjat tiang listrik ya ini. Wah, ini menurut kalian bagaimana? Nah, di sini sedangkan di sini ada anak yang sedang menggunting pohon itu naik atap, sedangkan pohonnya tingginya sama dengan kabel-kabel listrik. Nah, di sini ada anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, layang-layangnya diterbangkan. Nah, ini sampai tinggi. Nah, bagaimana kalau layang-layang ini sampai terkena kabel listriknya tergores dan mengenai dahan pohon, mengenai pohon-pohon ini, daun-daunnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi lah? Sedangkan di sini ada anak yang sedang berenang sambil mendengarkan radio. Nah, ini radionya ini menggunakan energi listrik, bukan radio yang menggunakan baterai ya. Nah, ini kira-kira bahaya apa tidak? Nah, dari gambar ini sampaikan pendapat kalian. Ingat, listrik kalau ditambah dengan air itu bahaya ya. Nah, bisa apa anak-anak? Bisa kesetrum ya nanti. Nah, jadi pendapatnya nih, contoh dari kesimpulannya tadi ya, dari gambar itu yang membahayakan dari gambar. Sebaiknya jangan bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran listrik yang menyebabkan layang-layang tersangkut di kabel listrik. Nah, layang-layangnya bisa tersangkut yang mengakibatkan anak-anak tersebut kesetrum karena apa? Kabelnya nanti bisa tergores karena benang layang-layang itu biasanya tajam, bisa menggores kabel listrik ya. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Nah, bisa kesetrum deh. Selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat air ya. Karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Nah, perhatikan gambar ini ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu ya. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, di sini kesimpulan dari tadi ya,
Biasanya pada kamar mandi dibutuhkan listrik. Selain itu, untuk lampu penerang juga untuk kebutuhan mengoperasikan hair dryer, peralatan pengering tangan. Pada kamar mandi ditempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Nah, itu makanya tidak boleh ditaruh di dalam ya. Peralatan listrik yang ada di kebun dari gambar tadi ya. Alat penyiram tanaman yang menggunakan pompa air, saat menyala pompa air berhati-hatilah. Peralatan listrik yang ada di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerangan dan televisi. Nomor 4, peralatan listrik yang ada di ruang keluarga antara lain lampu, penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Nomor 5, alat listrik yang ada di dapur sangat banyak diantaranya adalah rice cooker, blender, magic jar, dan lain-lain. Berdasarkan hasil diskusi tadi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, ini adalah bahaya listrik tegangan tinggi ya. Selanjutnya kalian diajak untuk berlatih mengerjakan beberapa soal ini ya. Sumber energi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita harus senantiasa kita gunakan secara bijak dan hemat. Hal ini antara lain supaya soal-soal ini bisa kalian tulis. Kalau capek cukup dibaca saja ya, jadi tidak wajib dikerjakan. Kalian bisa mempause video ini supaya kalian bisa membaca soal-soal ini. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.